Selamat datang di submodul 4,3 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja. Di sini, kita akan menjelajahi pentingnya proses ini dalam mencapai tujuan individu dan organisasi. Pemantauan dan evaluasi bukan hanya sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan alat yang kuat untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat untuk belajar dan berkembang bersama. Pemantauan dan evaluasi kinerja adalah fondasi bagi setiap organisasi yang ingin sukses. Proses ini membantu kita menentukan apakah kita berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan melakukan evaluasi secara rutin, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas di dalam tim. Mari kita lihat lebih dalam tentang sistem yang mendukung proses ini. Sistem pemantauan dan evaluasi kinerja adalah jantung dari pengelolaan kinerja yang efektif. Ini adalah serangkaian proses yang dirancang untuk mengukur dan menganalisis kinerja individu, tim, atau organisasi. Melalui sistem ini, kita mendapatkan informasi berharga yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memfasilitasi perbaikan berkelanjutan. Mari kita lihat karakteristik yang membuat sistem ini efektif. Sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif memiliki karakteristik tertentu. Pertama, sistem harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kedua, data yang dikumpulkan harus akurat dan objektif, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang tepat. Terakhir, relevansi dan ketepatan waktu data sangat penting agar evaluasi dapat dilakukan dengan efektif. Mari kita bahas lebih lanjut tentang komponen-komponen sistem ini. Ada beberapa komponen utama dalam sistem pemantauan dan evaluasi kinerja. Pertama, kita memiliki indikator kinerja utama atau KPI, yang merupakan metrik untuk mengukur pencapaian. Selanjutnya, metode pengumpulan data sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat. Terakhir, proses analisis data membantu kita memahami tren dan pola yang ada. Dengan memahami komponen ini, kita dapat membangun sistem yang lebih baik. Mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja membawa banyak manfaat. Pertama, kita dapat mengukur kemajuan terhadap target yang telah ditetapkan. Kedua, sistem ini membantu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja. Yang terpenting, sistem ini mendorong perbaikan berkelanjutan, sehingga organisasi kita dapat tumbuh dan berkembang. Mari kita lihat contoh penerapan dari sistem ini. Mari kita lihat contoh nyata dari penerapan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja. Sebuah tim penjualan menggunakan sistem CRM untuk memantau kinerja mereka. Mereka menetapkan KPI seperti jumlah penjualan, nilai penjualan, dan jumlah pelanggan baru. Dengan memanfaatkan data ini, tim dapat mengevaluasi kinerja mereka secara berkala dan merumuskan strategi penjualan yang lebih baik. Ini adalah contoh bagaimana sistem dapat memberikan dampak nyata. Ada berbagai teknik yang dapat kita gunakan untuk mengukur kinerja, baik secara individu maupun organisasi. Salah satunya adalah Key Performance Indicators atau KPI, yang memberikan metrik terukur untuk mengevaluasi keberhasilan. Selain itu, Balanced Scorecard adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif. Terakhir, 360° feedback melibatkan umpan balik dari berbagai sumber, memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kinerja. Mari kita bahas lebih lanjut tentang masing-masing teknik ini. Key Performance Indicators atau KPI adalah metrik terukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan individu, tim, atau organisasi. Ada dua jenis KPI, kuantitatif yang diukur dengan angka atau persentase, dan kualitatif yang diukur dengan deskripsi atau penilaian. Menggunakan KPI yang tepat akan membantu kita fokus pada tujuan yang penting dan memudahkan pemantauan kemajuan. Mari kita lihat contoh KPI yang sering digunakan dalam berbagai tim. Balanced Scorecard adalah kerangka kerja manajemen strategis yang memungkinkan kita untuk mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif yang saling terkait: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menggunakan Balanced Scorecard, kita dapat mendapatkan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi.
dan menyelaraskan strategi dengan operasional. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk memastikan bahwa semua aspek organisasi diperhatikan. 360 degree feedback adalah metode pengukuran kinerja yang melibatkan pengumpulan umpan balik dari berbagai sumber, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan pelanggan. Metode ini memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kinerja karyawan dan membantu mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dari berbagai perspektif. Dengan demikian, karyawan dapat meningkatkan kesadaran diri dan pengembangan diri mereka. Ini adalah langkah penting dalam proses pengembangan individu. Selain KPI, Balanced Scorecard, dan 360 degree feedback, ada teknik pengukuran kinerja lainnya yang juga efektif. Misalnya, manajemen objektif SMB adalah proses penetapan tujuan bersama antara manajer dan karyawan. Behaviorally Encouraged Rating Scale BRS menggunakan deskripsi perilaku spesifik untuk menilai kinerja. Sedangkan Assessment Center menggunakan simulasi untuk mengukur kompetensi karyawan. Semua teknik ini memiliki kelebihan masing-masing dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Data yang dikumpulkan dari sistem pemantauan dan evaluasi kinerja sangat berharga untuk mengevaluasi pencapaian target. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Pertama, membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan. Kedua, menganalisis tren kinerja untuk melihat apakah kita mengalami kemajuan atau penurunan. Terakhir, kita perlu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan berdasarkan data yang dikumpulkan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kita terus bergerak maju. Proses penggunaan data untuk mengevaluasi pencapaian target melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, kita perlu mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti laporan penjualan dan survei pelanggan. Setelah itu, kita akan mengolah dan menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola. Terakhir, hasil analisis perlu diinterpretasikan dan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. Proses ini memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang jelas tentang kinerja kita. Membandingkan kinerja aktual dengan target adalah cara paling dasar untuk mengevaluasi pencapaian. Kita dapat menggunakan tabel, grafik, atau diagram untuk memvisualisasikan perbandingan ini. Selain itu, menghitung persentase pencapaian target juga sangat membantu. Dengan cara ini, kita dapat dengan mudah melihat apakah kita telah mencapai target atau masih ada selisih yang perlu diperbaiki. Menganalisis tren kinerja dari waktu ke waktu memberikan insight yang berharga tentang kemajuan kita. Dengan menggunakan grafik garis atau batang, kita dapat dengan mudah melihat pola-pola tertentu, seperti peningkatan atau penurunan yang konsisten. Ini juga membantu kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki kinerja. Data kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area spesifik yang perlu ditingkatkan. Dengan menganalisis indikator kinerja yang belum mencapai target, kita dapat memahami di mana letak masalahnya. Selanjutnya, kita perlu merumuskan rekomendasi perbaikan yang spesifik dan terukur. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kita tidak hanya mengetahui masalah, tetapi juga memiliki rencana untuk memperbaikinya. Laporan kinerja adalah sarana penting untuk mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak terkait. Laporan yang efektif harus jelas, akurat, relevan, dan berorientasi pada tindak lanjut. Dengan menyajikan informasi secara ringkas dan mudah dipahami, kita dapat memastikan bahwa laporan kinerja kita memberikan dampak yang positif dan mendorong tindakan perbaikan yang diperlukan. Penyampaian laporan kinerja harus dilakukan dengan hati-hati. Pertama, kita perlu memilih metode penyampaian yang tepat, apakah itu presentasi langsung atau laporan tertulis. Kedua, sampaikan informasi dengan jelas dan komunikatif, hindari jargon yang tidak perlu. Terakhir, penting untuk fokus pada diskusi dan feedback setelah laporan disampaikan. Ini memastikan pemahaman yang sama dan mendorong tindak lanjut yang konstruktif. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pemantauan dan evaluasi kinerja adalah alat yang sangat penting bagi organisasi kita. Dengan membangun sistem yang efektif, kita tidak hanya dapat mengukur kinerja, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan. Mari kita terus berkomitmen untuk mencapai tujuan kita dan merayakan setiap pencapaian bersama. Terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi perjalanan kita ke depan.